Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu yang terkasih di mana saja berada dan sedang mengikuti ibadah online ini. Mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Mari kita satukan hati, kita sepakat, kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pagi ini dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menghampiri tahta kemuliaan-Mu yang kudus, masuk dalam hadirat-Mu, menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini biar ada urapan yang turun atas setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan. Kami percaya ketika kami duduk dan masuk dalam hadirat Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami mengerti akan kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika kami menaikkan setiap pujian kami di hadapan-Mu, Engkau menikmatinya dan Engkau diberkati lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Maka jadilah seperti yang Kau inginkan pada setiap kami. Ini mezbah kami, ini korban kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu, dan biarlah menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari setiap kita yang siap masuk dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Ku ingin
setiap hati kami seirama dengan hati-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan. Ini panggilan kami
mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Terus ajar kami Tuhan, terus ajar kami untuk kami selalu dekat dan intim denganmu Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hati, sampai kau dapati, sampai kau dapati hatiku, sampai kau dapati hatiku seirama dengan biarkan setiap kami Tuhan mendekat dalam kasih-Mu. Tuhan, Kaulah Raja dalam hidupku. Oh, ya Rama ya Shi, ya Rama ya Shi, ya Rama ya Rama, ya Rama ya Shekere Rama ya Se. Ini mezbah kami, ini korban kami Tuhan. Ya Rama ya Shi, ya Rama ya Rama, ya Rama ya Rama ya Se. Mengalir urapan yang ilahi. Ya Rama ya Shi, ya Rama ya Se. Ya Rama ya Rama. Ya Rama ya Shi, ya Rama ya Rama. Kau Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Kau Tuhan. Mulia namamu, Tuhan. Ya Rama ya Shi, ya Rama ya Rama, ya Rama. Ya Rama ya Shi, ya Rama. Ya Rama ya Biarkan setiap kami menunaikan panggilan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya Rama ya Shi. Biarkan setiap kami jadi contoh, biarkan setiap kami jadi berkat Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu.
dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Mu yang ajaib itu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kau menyediakan semua yang kami perlukan. Oleh sebab itu gak ada alasan bagi kami untuk tidak bersorak-sorai. Sebab sepanjang hidup kami menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita hari-hari ini diberkati Tuhan, amin. Setiap kita hari-hari ini menikmati semua kebaikan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang dahsyat, Dia Allah yang mencukupkan, amin. Haleluya. Mari bersorak-sorai bersama memuji Tuhan. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906.
dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab, dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya rahmat-Mu bagi setiap kami. Anugerah-Mu yang melimpah membuat kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Kau Allah yang kami banggakan. Bagimulah segala kemuliaan,
kejayaan, hormat dan kuasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang kami percaya, tempat perlindungan bagi setiap kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sekali lagi ulangi pujian ini bersama. Hanya Kau tempat
Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk ibadah online minggu pertama dalam bulan September. Ini satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jehovah Syama, kehadiran tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Dimanapun kami berada, Engkau akan melawat kami, Engkau akan menjamah kami. Yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang berbeban berat Engkau akan berikan kelegaan. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh bilur darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala hormat, pujian, sanjungan tinggi hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus saja yang berbicara, yang memerdekakan kami semua, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Semua percaya katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bagi Yesus Kristus hanya Bapa di surga yang ditinggikan. Tanpa terasa ya, sudah masuk bulan ke-9, yaitu minggu pertama, yaitu bulan September. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Tapi kita percaya, kita semua tetap on fire, tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema milikilah integritas, takut akan Tuhan. Sekali lagi, milikilah integritas yang takut akan Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Obadya ini adalah kepala istana di dalam suatu kerajaan yang namanya Raja Ahab. Kita tahu Raja Ahab itu sangat mendukakan hatinya Tuhan. Ya, Ahab itu mempunyai istri bernama Isabel. Kata orang bilang Isabel deh. Isabel, anak dari Etbaal, yaitu raja orang Sidon. Mereka itu para penyembah berhala, sehingga akibatnya Ahab membawa kerajaan Israel itu semua rakyatnya harus menyembah berhala. Kemudian Ahab lebih jahat di mata Tuhan dari raja-raja di sebelumnya. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 16, di situ dikatakan ayat 33, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Sekalipun situasi di kerajaan Israel yang rajanya Ahab ini sangat mendukakan hatinya Tuhan, tapi Obadya ini memiliki prinsip integritas, yaitu dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, kita semua berharap sekalipun situasi dunia ini sangat mencekam, yang membuat selalu menggoda hati supaya anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa, kita harus memiliki prinsip integritas yang takut akan Tuhan. Nah, kita akan mencoba sedikit eksposisi mengenai kerajaan Ahab, kerajaan Israel, Raja Ahab ini. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 16 sampai pasal 19. Wah, banyak sekali ya. Tenang saja, kita lihat poin-poin pentingnya. Kitab Raja-Raja ini ditulis tahun 525 sebelum kelahiran Tuhan Yesus atau sebelum Masehi. Ya. Nah, kerajaan Israel ini merupakan perpecahan dari kerajaan di mana rajanya Salomo, yaitu raja bangsa Israel. Pada saat Raja Salomo meninggal, terbelahlah dua, yaitu menjadi kerajaan Yehuda, rajanya Rehabeam, yaitu anak kandung dari Salomo.
Kemudian kerajaan Israel, rajanya adalah Yerobeam. Kemarin saya bahas mengenai kerajaan Israel juga, di mana nabinya adalah seorang nabi bernama Nuh. Hari ini kita akan bahas juga kerajaan Israel, rajanya Ahab, nabinya Nabi Elia. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa kerajaan Israel, raja dari Elia itu sangat jahat di mata Tuhan. Di dalam ayat 30 di situ dikatakan Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Artinya berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi bukan lagi soal munafik atau tidak munafik, udah terang-terangan benar-benar jahat. Dan terbukti banyak nabi-nabi Baal, penyembah-penyembah berhala Baal dan juga Asyera. Saat itu juga banyak nabi-nabi Tuhan ya, itu dibunuh oleh Raja Ahab, pasti, dan tentunya dipengaruhi oleh istrinya, yaitu Isabel. Dari semuanya itu membuat hati Tuhan sangat sakit hatinya. Sehingga seorang nabi yang bernama Elia, dia berkata di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Luar biasa ini. Ya, Nabi Elia ini hebat dan luar biasa, sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Tuhan langsung dia sampaikan kepada Raja Ahab. Artinya kalau sampai engkau tidak berubah-berubah, maka musibah kelaparan ini, musibah kekeringan ini akan terus-menerus terjadi. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam masa kekeringan ini? Bagaimana kita bisa bertahan di dalam masa pergumulan, di dalam kelaparan ini? Akibat satu orang, Raja Ahab, yang tidak berkenan di mata Tuhan, sehingga akibatnya seluruh rakyat menderita. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan jahat. Enggak, Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan hanya menegur, dia sayang kepada umatnya supaya bertobat. Sampai-sampai Raja Ahab masih saja berkata kepada Nabi Elia, dia berkata, ini semua karena kamu Elia. Wow. Inilah namanya manusia ya, cari kambing hitam. Padahal dirinya sendirilah yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam masa kekeringan, di dalam masa kelaparan, ada seorang janda Sarfat yang diangkat di dalam kitab ini, diceritakan dalam kitab ini, itu janda Sarfat. Kemudian pada saat masa kekeringan itu, Elia harus mengungsi tepi sungai Kerit. Jadi musibah ini mengakibatkan kepada semua orang, kepada semua, termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk kepada Elia. Elia juga mengalami kelaparan. Elia juga mengalami kehausan. Dia harus mengungsi di tepi sungai Kerit. Tapi di tengah musibah itu, Tuhan hadir menyertai Elia. Mujizat terjadi. Sekalipun dalam tempat pengungsian di tepi sungai Kerit, ada burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan memberikan daging, makanan buat Elia. Bukankah itu mujizat? Hari-hari ini, masa pandemik ini serba susah, mengalami kesusahan dan mengalami sepertinya bagaimana ini saya harus bekerja ataupun berbisnis, berusaha, buka toko, omset menurun. Semua mengalami dan merasakannya. Jangan pernah putus asa. Tetap semangat. Katakan semangat. Katakan di kanan kiri, ayo semangat, semangat. Percayalah, Tuhan akan perintahkan burung-burung gagak untuk memberikan berkat buat kita, memberikan omset kepada kita. Kemudian Tuhan perintahkan Elia untuk
pergi ke rumah kediaman janda Sarfat. Dia hanya punya segenggam tepung dan minyak sedikit. Dan Elia berkata kepada janda Sarfat, olahlah makanan itu buat aku. Janda Sarfat itu dia berkata, makanan yang aku punya hanya segenggam tepung dan minyak sedikit. Kalau kami olah makanan itu, maka makanan ini cukup hanya buat aku dan buat anakku. Artinya, bagaimana mungkin saya berikan kepada Tuhan Nabi Elia? Tapi Elia bilang, olahlah buat aku. Janda Sarfat itu tetap taat apa yang dikatakan Nabi Elia, sehingga mujizat terjadi. Setiap ketaatan akan mengakibatkan mujizat. Katakan, setiap ketaatan akan mengakibatkan mujizat. Ayo, catat, ketik di dalam chat YouTube Anda, dimanapun, ketaatan akan timbulkan mujizat. Ayo ketik. Ayo cepat ketik. Kita ada respon di dalam ibadah ini, ya. Ini bukan tontonan. Ayo, ketaatan menimbulkan mujizat. Karena ketaatan janda Sarfat itu dari ucapan dari Nabi Elia menimbulkan mujizat. Dan akibatnya, ya, di situ dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan di atas muka bumi. Luar biasa. Terjadi mujizat, yaitu kisah dari seorang janda Sarfat. Ada lagi mujizat. Pada saat itu anak janda Sarfat itu meninggal. Sampai-sampai janda Sarfat itu tertuding, merasa bersalah. Dosa apakah kami? Ya, di sini dikatakan di dalam ayat 20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini, juga menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Kemudian Elia itu meminta anaknya supaya didoakan sehingga terjadi mujizat, ya. Di dalam ayat 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Haleluya. Elia itu hebat, nabi yang dahsyat, ya. Banyak mujizat yang terjadi di dalam masa Raja Ahab ini. Kemudian Elia mau berjumpa dengan Ahab melalui perantaraan yang bernama Obadja, kepala istana. Sampai-sampai Obadja, kepala istana itu ketakutan. Selama masa pemerintahan Raja Ahab, banyak nabi-nabi Allah yang dibunuh. Sekalipun Obadja ini sebagai kepala istana, dia adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan dia berperan di dalam menyelamatkan nabi-nabi Allah. Ada 100 nabi-nabi Allah yang diselamatkan di gua-gua. Dan dia di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 nabi-nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Luar biasa. Di masa krisis, di masa kelaparan, di masa musibah yang sangat kering kerontang, Obadja tetap eksis, tetap melayani Tuhan. Dia berikan makanan dan minuman, ya, 100 nabi-nabi Tuhan yang disembunyikan di gua-gua, yaitu di gua 150, di gua yang lain 50. Diam-diam dia kasih makan dan kasih minum. Penting sekali dan sangat alkitabiah di saat masa pandemi ini. Kita perlu kasih makanan dan minuman. Kita harus bergerak, jangan berdiam.
Amin. Amin. Dan inilah namanya Obaja. Dan melalui Obaja ini sehingga Elia berjumpa dengan Raja Ahab. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 18 jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu." Nah, inilah yang namanya manusia ya. Ayat 17, segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaulah itu yang menyebabkan mencelakakan Israel." Nah, banyak orang dalam suatu masalah selalu mencari kesalahan orang lain. Terlalu cepat mencari kesalahan orang lain tanpa mengkoreksi dirinya sendiri. Itulah namanya Ahab. Saya yakin tidak ada di tempat ini. Di tempat sana, di ujung-ujung sana lah, ujung dunia sana. Ya, semua kita orang yang baik-baik. Ya. Nah, Elia langsung menjawab, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Wah. Kemudian Elia menantang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Ya, di dalam ayat, kalau kita baca di dalam ayat 20 sampai 37. Itu di mana Nabi Elia bertanding dengan 450 nabi-nabi Baal. Di mana diambil 2 ekor sapi, ya, 2 ekor lembu jantan, satu buat mereka 450 nabi-nabi Baal, satu buat Elia. Di Gunung Karmel itu dipersilakannya 450 nabi Baal itu mempertontonkan kepada umat bangsa Israel. Dan pada saat itu Elia berkata kepada umat bangsa Israel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati?" Ini penting. Pastikan hati kita tidak bercabang. Pastikan hati kita tidak terpengaruh seperti air di daun talas, tidak ada pendirian. Kalau rasanya nyaman buat aku ikut kanan. Kalau rasa kenyaman buat aku ikut kiri. Tidak boleh, harus punya prinsip. Amin. Katakan, aku harus punya prinsip. Katakan, aku harus punya prinsip. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, jadi jangan sampai ada bercabang hati, harus punya prinsip di dalam kehidupan ini. Ada banyak mujizat terjadi. Ya, karena di dalam Gunung Karmel ini 450 nabi-nabi Baal gagal mendatangkan api buat membakar lembu, sapi jantan itu. Dan sekarang bagiannya Nabi Elia. Nabi Elia berkata, "Ambillah." Ya, di situ dikata, "Ambillah 4 buyung." Ya, 4 buyung air. Satu buyung itu isinya 39,5 liter. Ya. Jadi kalau 4 buyung 158 liter. Diulang sampai 3 kali sampai mesbah itu penuh dengan air. Dan tidak mungkin logika pikiran manusia, ya, api itu bisa menyambar. Dan dalam bait Allah itu ditaruh yang namanya 12 batu-batu yang melambangkan suku bangsa Israel. Supaya kita on fire, jangan tinggalkan unity. Kita harus unity. Katakan unity. Jangan sampai ada perselisih paham. Sungguh-sungguh haruslah rukun dalam kehidupan ini, supaya mendatangkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, katakan unity, unity. Kemudian dituangkanlah air. Air pada saat itu sangat mahal, susah dicari. Apalagi di Gunung Karmel. Dari 4 buyung dikalikan 39,5 itu 158. Berarti 3 kali sekitar 450 literan. Sekitar ya hampir 2 drum. Ya, hampir 2 drum lebih, ya, 2,5 drum lebih. Ya, saat itu bingung pasti air dari mana. Jadi untuk
membangun mesbah Tuhan harus relakan sesuatu yang mahal, ya, bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat itu dikatakan bahwa ya di dalam 1 Raja-Raja 18:38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu, tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Luar biasa. Sehingga yang dimenangkan adalah mesbah yang dibangun oleh Elia. Amin. Ada mujizat besar. Mari kita bangun mesbah keluarga, mungkin sudah mulai runtuh. Bangun, ya, harus unity, supaya api kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita bisa kuat dan on fire dalam mengatasi situasi pandemik ini, ya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, Elia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Elia melakukan mujizat, anaknya janda Sarfat dibangkitkan. Kemudian Elia mengadakan mujizat, segenggam tepung dan minyak sedikit bisa bertahan sampai masa kelaparan berakhir. Elia bisa mengalami mujizat di tepi sungai Kerit, bisa makan, dia tidak kelaparan dan tidak kehausan. Sehebat-hebatnya Elia pun diproses. Banyak kisah yang terakhir ini kurang dikhotbahkan, itu di mana Elia terancam untuk dibunuh oleh Isabel. Kemudian Elia ketakutan. Elia yang sanggup mendatangkan mujizat, mendatangkan hujan. Pada saat itu Elia berseru kepada Raja Ahab setelah mengalahkan 450 Nabi Baal. Pergilah, pulanglah, dan makanlah, dan minumlah. Tuhan sudah akan mendatangkan hujan. Kemudian Raja Ahab itu pergi, tapi Elia tetap bertahan di Gunung Karmel. Ya, Elia berdoa sampai mukanya dalam tanah, berlutut tersungkur. Sikap Elia itu benar-benar dekat dengan Tuhan. Jangan main-main di dalam doa. Sembah Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh mendatangkan mujizat. Ayo ketik. Ketik dalam chat YouTube Anda. Doa yang sungguh-sungguh mendatangkan mujizat. Doa yang sungguh-sungguh mendatangkan mujizat. Elia pada saat itu tersungkur di hadapan Tuhan. Elia tersungkur di dalam ayat 42, 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Di situ dikatakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi benar-benar tersungkur mukanya sampai ke tanah. Doa sungguh-sungguh mendatangkan mujizat. Akhirnya Elia menyuruh bujangnya, pembantunya, coba lihat di sana, apakah sudah ada awan tanda hujan? Kemudian bujang itu berkata, belum. Sampai 7 kali dia melihat. Sehingga bujang itu berkata, ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bujangnya itu melihat awan setelapak tangan. Kadang-kadang kita meremehkan sesuatu hal yang kecil, padahal dari sesuatu yang kecil menjadi besar. Itu keajaiban Tuhan. Caranya Tuhan tidak sekonyong-konyong tiba-tiba, woi ini dia mujizat, bim salam bim. Tuhan selalu menguji hati, apakah engkau benar-benar
tetap beriman pada Tuhan atau tidak. Doa yang sungguh-sungguh mendatangkan mujizat. Sehingga pada saat itu, awan yang setelapak tangan yang dilihat oleh bujangnya lambat laun menjadi besar. Akhirnya seluruh awan itu gelap dan datangkan hujan. Luar biasa. Kemudian Ahab kembali ke istana dan berjumpa sama istrinya. Nah, inilah manusia ya. Sudah tahu dan lihat keajaiban kebesaran Tuhan, tetap juga tidak punya prinsip, tidak menjadi imam besar di dalam keluarganya. Tetap terpengaruh oleh Isabel yang menyembah Baal. Sehingga Isabel perintahkan dengan tiktanya melebihi dari rajanya, suaminya sebagai raja. Aku akan membunuh yang namanya Elia. Elia orang hebat, nabi besar, dia dekat sama Tuhan. Tapi pada saat itu kenapa Elia ketakutan? Sampai-sampai dia harus lari meninggalkan kerajaan Israel, ya, menuju ke Gunung Horeb dalam 1 Raja-Raja 19. Dia harus lari dan sampai di dalam perbatasan wilayah kerajaan Yehuda. Dia ajak ke bujangnya. Nah, ini yang namanya seorang pemimpin. Seorang pemimpin, dia tidak akan tinggalkan anak buahnya. Dia menyelamatkan juga bujangnya. Di tempat yang aman, yaitu di kerajaan Yehuda, ditinggalkanlah namanya bujangnya di situ. Kemudian Elia pergi sendiri ke gunung, yang di padang gurun, sangat tidak enak. Yaitu dia sampai di dalam ayat 4, tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Haleluya. Elia nabi besar diproses juga oleh Tuhan. Sampai-sampai dibilang, aku ingin mau mati. Ada ketakutan, kecemasan. Ya. Bukankah masa pandemi ini ada timbul ketakutan, kecemasan? Elia pun mengalami seperti itu. Hanya seorang diri, ya, seperti saya waktu kena COVID-19. Hanya seorang diri di tengah malam Natal. Tidak ada lagi kenangan namanya White Christmas pada saat itu. Tahun 2020. Tidak berkumpul sama keluarga. Benar-benar sangat mencekam. Tapi ingat, di dalam situasi mencekam, di dalam situasi kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya, Immanuel Al-Gibor hadir di tengah-tengah itu. Sehingga sampai-sampai Elia karena kecapean dan kelelahan dia tertidur. Ayat 5-nya, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Luar biasa. Di tengah-tengah kecemasan, Tuhan hadir. Tuhan perintahkan malaikatnya untuk berkata kepada Elia, bangunlah dan makanlah. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia sekali lagi serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wow, ada roti bakar. Ayat 6. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saya berpikir ya, di padang gurun pada saat Elia tertidur, ya, di sebelah kepalanya terlihat ada roti bakar. Wow, roti bakar. Saya tidak tahu tuh isinya keju kah, apa coklat kah. Tapi itu yang namanya mujizat. Di tengah kecemasan, di tengah kelaparan, di tengah kehausan, Tuhan hadir adakan mujizat. Percayalah. Amin.
Amin. Haleluya, haleluya. Kemudian ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8, Elia meresponinya, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Luar biasa. Dari kisah ini ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, jangan ada berhala dalam hidup kita. Oh Pak Pendeta, saya nggak menyembah patung. Perhatikan, kita buka Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Tanpa disadari, sesuatu yang duniawi yang dikuasai oleh si iblis, si setan itu kadang-kadang menggoda, mencobai, sehingga kita lari dari prinsip integritas yang takut akan Tuhan. Akibatnya kompromi, pakai banyak alasan. Wah, bagaimana saya tidak punya kerja, bagaimana saya jatuh dalam dosa, nyalakan orang lain. Istri saya kayak begini, suami saya begini, istri saya dingin, suami saya dingin. Wah, kadang-kadang cari alasan-alasan. Kita harus punya integritas dalam kehidupan ini. Amin. Jangan kompromi dengan dosa. Singkirkan segala pornografi, video-video yang cabul, dibuang semua, delete semua yang ada di handphonemu. Sesuatu yang najis, sesuatu yang duniawi, buang semuanya. Biar kita sungguh-sungguh seperti Obadya yang memiliki roh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kemudian harus memiliki prinsip kebenaran di dalam Tuhan. Jangan penuh dengan keserakahan. Ya. Haleluya. Itu semua adalah hal-hal yang berhala. Dan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Harus memiliki prinsip di dalam kehidupan ini. Kedua, jangan memiliki bercabang hati. Harus punya prinsip dalam hidup ini. Ya. Tentukan hari ini ke kanan atau ke kiri. Amin. Jangan diam saja seperti tidak punya prinsip dalam hidup ini. Jangan mudah terombang-ambing. Haleluya. Yang ketiga, kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau harus melakukan perintah-perintahku. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu waspadalah dengan Isabel di akhir zaman. Apa itu Isabel di akhir zaman? Keluar lagi kata Isabel itu di dalam kitab Wahyu. Mari kita buka dalam kitab Wahyu. Ya. Wahyu 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ngeri sekali. Hati-hati dengan Isabel akhir zaman. Amin. Biar semua ini memiliki integritas dalam kehidupan kita hari ini di masa pandemik ini. Kita tetap memiliki integritas yang sungguh-sungguh memiliki roh takut akan Tuhan. Sehingga hati kita ada di tangan Tuhan.
Sekalipun masa pandemi, Tuhan hadir. Sekalipun masa kita ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, Tuhan hadir. Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Amin. Amin. Haleluya. Ora bayar bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Haleluya. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali kau ingkari kesetiaanmu sungguh teruji di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu sungguh teruji di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh haleluya, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan yang kami sembah. Kau Allah yang sama disembah oleh Nabi Elia. Engkau Allah yang sama disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kami sembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami tetap menjaga integritas iman kami di dalam Engkau Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, banyak sekali godaan dan cobaan mempengaruhi kehidupan kami. Tuhan, biarlah anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada tetap kuat, tetap memiliki integritas iman di dalam Tuhan, tetap hanya menyembah kepada Tuhan, tetap hanya bersungguh-sungguh memiliki roh takut akan Tuhan seperti Obaja. Yang lemah Kau berikan kekuatan. Kau topang kedua tangan dan kedua kakinya tetap berdiri tegap di tengah cobaan ujian masa pandemik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini anak-anakmu ada yang terbaring sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan anakmu dengan bilur darah Yesus Kristus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di persimpangan jalan, Tuhan berikan kekuatan memiliki prinsip hidup berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Biar firman Tuhan ini berakar, bertumbuh dan berbuah. Nama Bapa di surga dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sehidangan dengan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada roti bisa pakai crackers. Kalau tidak punya anggur bisa pakai teh. Ya, kita siapkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Karena demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Kematian Tuhan Yesus sangat berarti buat kita. Darahnya tercurah supaya dosa-dosa kita disucikan. Oh haleluya. Ini kasih yang terbesar buat kita semua. Mari kita siapkan roti kita dan cawan. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari koreksi hidup kita, minta ampun sama Tuhan. Darah Yesus Kristus menyucikan segala dosa dan kesalahan kita, supaya perjamuan kudus itu mendatangkan berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami, kesalahan kami. Darah Yesus Kristus yang menyucikan kami, melayakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, di mata Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan cawan kita. Kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur ini yang kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan syukur bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Besar kasih setianya bagi kita semua. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Dia baik. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Haleluya, angkat kedua tanganmu. Terima pencurahan Pentakosta ketiga tercurah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak berapi-api di dalam api kuasa Roh Kudus Pentakosta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus
yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini hingga kami boleh ibadah pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, Engkau sertai dan Engkau memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Oh Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan Yesus. Ampuni Indonesia. Lawat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Dan Engkau curahkan roh pertobatan bagi Indonesia. Engkau curahkan Tuhan roh pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi Presiden Bapak Jokowi dan juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan bagi pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan Tuhan, Kau taruhkan roh takut akan Engkau Tuhan Yesus. Akan pemimpin bangsa kami memimpin Indonesia dengan benar Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat menteri-menteri yang ada Tuhan, Kau memberkati mereka. Mereka boleh sehati untuk membangun Indonesia Tuhan. Dan Kau berkati perekonomian Indonesia Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat setiap yang sakit Tuhan Yesus, petugas para medis. Tuhan, Kau berkati mereka. Kau melawat setiap mereka yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati perekonomian Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan mereka yang sakit, dan kami berdoa buat keluarga-keluarga yang kehilangan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka ya Bapa. Kami berdoa juga buat gembala sidang kami, Pak Niko Nyoto Raharjo dan keluarganya. Tuhan, Kau berkati Pak Niko. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu sebagai messenger of God Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu. Kami berdoa juga buat keempat wakilnya Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau urapi. Dan kami berdoa juga buat Gembala CK9 Pak Sony Waplo Tuhan. Engkau memberkati Pak Sony Tuhan. Engkau memberkati Gembalaan CK9 Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat gembala-gembala cabang ranting CK9 Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, Pak Gerard Sarapi Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu untuk menggembalakan GBLJ Suprapto ini Tuhan Yesus. Kau pakai juga Tuhan keluarganya Kuning sebagai penolong ya Tuhan. Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kau memberkati ketiga anaknya juga Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Kau berkati usaha bisnis hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, tanda-tanda heran dan ajaib boleh menyertai hamba-Mu Pak Gerard Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh pengerja aktivis GBLJ Suprapto Tuhan. Kau berkati. Kau memberkati setiap mereka dimanapun Tuhan mereka boleh berada. Tuhan sertai, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga buat pada hari ini yang beribadah melalui online ini Tuhan. Kau memberkati setiap mereka di rumah-rumah Tuhan. Kau melawat dimanapun mereka boleh berada. Hadirat-Mu Tuhan Yesus ada
buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sorak-sorak, katakan haleluya, katakan haleluya. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di surga. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kedua wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang perkemahan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.